Jadi kalau Anda tidak bersahabat dengan lingkungan, tidak merawatnya dengan baik, tidak menjaganya, niscaya mereka akan balik memusuhi kita. Hukum alam sebenarnya. Jadi kalau misalnya selokan tidak rajin kita bersihkan, rumput tidak kita potong, wajar kalau suatu saat terjadi air banjir yang menggenangi lingkungan kita, karena selokan saluran air jadi mampet dan air tidak bisa lewat. Kalau tidak bisa lewat, dia mencari jalan keluar. Wow. Penambangan liar yang mengeksploitasi lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak, tidak bisa digunakan lagi. Sawah dieksploitasi jadi industri, jadi perumahan, sehingga tidak ada lagi lahan subur yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Loh, lah kalau begitu solusinya apa? Ya solusinya bikin rumah itu ke atas. Tidak ada lebar itu. Tidak ada bumi itu memanjang, itu tidak ada. Adanya kalau bisa itu ke atas. Jadi sebaiknya kalau Anda membangun rumah ya ke atas. Karena kalau ke samping nanti hanya makin sempit. Mau pakai lahannya siapa? Tidak bisa. Jadi mau tidak mau ketika Anda ingin membangun sebaiknya ke atas. Itu bijaksananya. Bagaimana ketika kita makanan kita kan juga berkurang? Ya kita lihat kenapa lahan kita tidak bisa ditanami, sehingga tidak bisa menghasilkan produksi pangan, dan akhirnya kita tidak bisa makan dengan baik. Ya karena lahan pertanian sudah mulai tergusur. Kenapa kalau Anda rasakan sekarang panasnya minta ampun? Karena ternyata rumah kaca itu menyumbang pengikisan lapisan ozon. Lapisan ozon melindungi bumi kita dari serangan dari luar. Dialah yang menahan radiasi matahari. Ketika kita banyak menggunakan AC, freon itu menyebabkan lapisan ozon menjadi menipis. Konon kabarnya di Antartika ini sudah berlubang. Dan kalau ini terus menerus, maka temperatur bumi akan naik. Rumah kaca juga demikian. Kalau temperatur naik bagaimana? Kalau temperatur naik, maka lapisan es di kutub akan meleleh. Kalau meleleh, maka volume air di lautan bertambah. Kalau bertambah, lah dia meluap dong. Nah kalau meluap kenapa? Ya dia menggenangi pemukiman, jalan, fasilitas publik. Jadi bagaimana? Ya kalau Anda tidak perlu penting, tidak usah menghidupkan AC. AC juga nggak baik untuk kesehatan. Banyak dari teman-teman, maaf, yang perot. Karena ternyata setelah diselidiki, banyak berada di ruangan yang ber-AC. Maka sekarang banyak yang AC itu menggunakan reflektor, dilempar keluar sehingga tidak langsung mengenai tubuh kita. Di mobil juga sama saja. Jadi memang angin itu
kalau kecil baik untuk kita. Kita kepanasan dikipasi dengan angin kecil, dajinya kita sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi juga bagus untuk kita karena jadi silir, tidak sumuk. Tapi kalau angin itu sudah membesar, maka yang terjadi adalah malapetaka. Pemukiman kita banyak rusak, rumah-rumah pada dihajar oleh angin. Lahan pertanian juga demikian halnya. Jadi semuanya harus balancing. Kita harus bijaksana menggunakan resource, menggunakan sumber alam ini dengan baik. Suatu saat misalnya minyak tereksploitasi terus menerus, lama-lama juga akan habis. Nah, jadi bagaimana? Berhematlah, bijaksanalah menggunakan resource, karena Allah tidak menyukai memboros. Karena memboros itu menjadi mubazir. Mubazir itu namanya iblis. Iblis gunanya di neraka. Maka saya seringkali mengatakan ketika ada yang merancang basis data, kalau memang lebarnya karakter atribut itu ya misalnya 10, ya udah usah 11. Lo kan cuma satu karakter itu kan cuma satu record. Ya, kalau satu record sebulan, setahun, se-Indonesia, se-dunia, jadinya berapa banyak, maka akan habis. Saudaraku, banjir juga demikian. Ketika kita tidak bisa menguasai air, maka akan menjadi kubah yang merusak segala tatanan kehidupan kita. Api juga demikian. Kalau kecil bisa kita gunakan untuk masak dan sebagainya. Tapi kalau besar, maka habislah apa yang kita miliki. Jadi harus bagaimana? Jadi bijaksanalah menggunakan resource dengan baik dan bijaksana. Bersahabatlah dengan alam,